Di mana kamu berkehendak, di mana kamu mengimani bahwa Gusti Allah itu ada, ya di situ Gusti Allah berada. Makanya kalau ini dikaitkan dengan, mohon maaf, orang-orang pemaham kejawen ya, karena Mas Wahyu sendiri juga, saya Muslim, ya, sebisa saya, semampu saya untuk melaksanakan sholat secara syariat sebagai orang Muslim, ya saya lakukan. Tetapi kalau panjenengan tanya, apakah orang kejawen tidak sholat? Sholat, siapa bilang? Apa bedanya sholat secara Muslim dengan sholat secara kejawen? Kalau pertanyaan ini tentang syariatnya, tentu berbeda. Syariat di dalam sholat setiap agama itu berbeda-beda. Antara agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, Katolik, itu berbeda-beda. Ya. Karena syariat ini adalah tata cara. Yang menciptakan siapa? Ya manusia. Jangan dikatakan bahwa yang menciptakan tata cara sholat itu adalah Gusti Allah. Manusia. Ya. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan adalah sholat secara hakikat, termasuk bagi kita pemaham kejawen, sholatnya itu sudah sakarepe dewi, seenaknya sendiri, mau sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur, sambil bekerja, sambil jalan-jalan, dimanapun, kapanpun, mau di hutan, mau di tengah makam, mau di kamar, mau di tengah laut, bila perlu mau di atas pohon sekalipun, di padang pasir, dimanapun, sejauh kita mengimani bahwa Gusti Allah itu ada bersama kita, maka apapun, tidak usah nunggu diucapkan, baru ada di dalam hati saja, di batin itu sudah. Karena apa? Makanya sering disebut Gusti Allah itu maha segalanya, maha tahu, maha mendengar, maha merasakan, maha segala-galanya. Ya karena sebetulnya Gusti Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di mana-mana ya, iya. Bisa dibilang ya Mas. Makanya jenengan melakukan perbuatan baik, Gusti Allah tahu, Gusti Allah kita bawa. Mau melakukan perbuatan buruk pun Gusti Allah tahu, Gusti Allah ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi salah besar ketika ada seseorang yang mengatakan mengatakan bahwa orang kejawen itu tidak sholat. Nah, bicara tentang sholat ini Mas Wahyu, kebetulan kan saya juga Muslim ya Mas Wahyu. Ya. Kalau saya lihat mbah-mbah kita dulu itu memang jarang sholat ya Mas Wahyu. Itu penyebabnya apa sih? Kenapa orang-orang yang menganut paham kejawen itu tidak sholat? Apa Mas Wahyu? Ya, makanya sebetulnya sholat, tapi bukan sholat secara syariat beragama. Kalau secara syariat beragama kan mengikuti tata cara atau aturan, ya, sebuah aturan di dalam agama. Kalau agama Kristen, yang dikatakan sholat atau ibadah itu berarti harus ke gereja, ya. Kalau beragama Islam berarti harus ke musola atau ke masjid. Itu kan syariat secara agama, tata cara secara agama, secara manusiawi. Tetapi kalau kita bicara sholat secara hakikat, yaitu tadi, yang penting aku beriman, aku yakin bahwa Gusti Allah itu ada, bahwa Gusti Allah itu sudah maha segalanya. Jadi sebetulnya orang zaman dahulu pun, para leluhur kita, itu juga malah lebih tekun Mas Yahya daripada kita-kita yang sekarang. Kan tidak jarang ini, mungkin Mas Yahya pun juga demikian. Kita melakukan ibadah sholat, tetapi kita hanya hafalan saja bacaannya. Bahkan artinya saja kita belum tentu paham. Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini adalah sebuah kesalahan sebetulnya. Bukan berarti orang sholat itu tidak baik loh ya. Enggak. Baik, sangat baik sekali.
Tetapi alangkah baiknya kalau panjenengan semua itu paham sholat secara syariat dan juga hakikatnya. Jadi punya tujuan. Orang sholat itu jangan hanya asal melaksanakan rutinitas saja, tapi ada tujuannya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan daripada ibadah sholatmu? Ini juga harus kita pahami dan bagaimana caranya. Gitu loh Mas Yahya. Makanya saya kadang tertawa di dalam hati saya ketika ada yang mengatakan bahwa ketika kita tidak sholat, ya, kita sebagai pemaham kejawen, dikatakannya kita ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, katanya orang-orang yang tidak beriman. Kita ini katanya orang-orang murtad. Atas dasar apa kita mau mengatakan orang itu murtad, orang itu beriman atau tidak kepada Yang Maha Kuasa? Kan nggak ketemu Mas Yahya. Karena yang tahu setiap individu itu beriman atau tidak kepada Sang Pencipta, ya individu tersebut. Betul. Sendiri gitu loh. Orang lain nggak bisa menilai. Orang lain bisa menilai hanya secara manusiawi Mas Yahya gitu loh. Jadi sholat siapa bilang? Para sesepuh, leluhur, orang tua-tua kita dulu ya, mbah-mbah kita bahkan lebih khusyuk sholatnya. Karena beliau-beliau paham banget bagaimana cara mengekang atau mengendalikan hawa nafsu yang ada di pola pikirnya, atau bahasanya itu anasirnya, dan menggunakan batiniahnya untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Memang Gitu. kalau dipikir-pikir, saya sendiri yang melakukan sholat itu kadang bingung, gak ketemu khusyuknya di mana gitu. Cuma sekedar melakukan sholat 5 waktu, tapi cuma sekedar membaca hafalan saja Mas Wahyu. Iya, kayak membaca hafalan doa-doanya. Oh, ini yang dibaca. Iya Mas ya, ini kan yang banyak dilakukan. Ya mungkin tidak semua ya, tapi untuk dulu-dulu yang mungkin belum paham. Makanya tidak ada beda sebetulnya. Yang membedakan hanya syariat atau tata caranya. Tetapi hakikatnya mudah-mudahan semua sama-sama paham niat dan tujuan kita sholat itu apa. Ya, yang jelas selain mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, jangan hanya itu ada di pola pikir, harus masuk di dalam relung hatinya, istilahnya begitu Mas Yahya. Kita bicara tentang sholat ya sholat itu adalah tentang keyakinan, tentang keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa Mas Yahya. Ya, jadi yang tahu siapa? Yang bisa mengukur, tolak ukurnya ada di mana? Ya ada di pribadi kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya menilai secara kasat mata, secara dohir saja. Jadi yang tahu keimanan kita, yang bisa mengukur ya kita sendiri, orang lain nggak bisa ya Mas? Iya, betul sekali. Betul sekali. Mungkin sudah cukup pembahasan kita Mas Wahyu, langsung diakhiri saja mungkin. Oke, monggo. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya Mas Wahyu juga mohon maaf kepada jenengan semua. Sekali lagi, tujuan Mas Wahyu membuat Sinau Urip Channel ini adalah untuk kita saling berbagi, saling mengedukasi, kita saling belajar, tentunya dengan niat dan tujuan agar di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa melakukan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.